Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok agama yaitu yang berjudul Akhlak dan Etika dalam Islam. Ini isi presentasi kami yaitu ada perkenalan anggota kelompok, ada persiapan judul presentasi, ada isi presentasi, dan kesimpulan. Perkenalan anggota kelompok yaitu dari saya sendiri, Fitra Hamadani, dan teman saya yaitu Nabila Oktariza. Kepada Nabila Oktariza, saya persilakan untuk menjelaskan materi. Terima kasih kepada Fitra Ramadhani. Di sini dengan materi akhlak dan etika dalam Islam. Akhlak itu berasal dari Arab Jamai dari bentuk mufradat, kulukan yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Dan etika adalah ilmu yang menyelidiki baik dan buruknya dengan memperhatikan perbuatan manusia sejauh dan yang diketahui oleh akal pikiran. Dan moral berasal dari bahasa Latin moras yang berarti kebiasaan. Si persamaan dan perbedaan akhlak dengan etika. Nah, persamaan dan akhlak dengan etika adalah keduanya membahas masalah baik dan buruknya tingkah laku manusia. Perbedaannya terletak pada dasarnya sebagai cabang filsafat, etika bertitik tolak dari pikiran manusia, sedangkan akhlak berdasarkan ajaran Allah dan Rasulnya. Di sini ada akhlak. Akhlak merupakan perilaku yang tanpa terlihat dengan jelas, baik dalam kata-kata maupun perbuatan yang motivasi oleh dorongan karena Allah. Akhlak Islam dikatakan sebagai akhlak yang Islami adalah akhlak yang bersumber pada ajaran Allah dan Rasulullah. Akhlak ini merupakan sebuah dari akidah dan syariah yang benar secara mendasar. Akhlak ini erat kaitannya dengan kejadian manusia itu halik tercipta dan makhluk dengan diciptakan. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, yaitu untuk memperbaiki hubungan makhluk manusia dengan halik Allah Ta'ala dan hubungan baik antara makhluk dan makhluk. Nah, di sini ada beberapa akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu beriman, taat, ikhlas, dan khusyuk. Ada husnuzon, tawakal, syukur, sabar. Lanjut, bertasbih, istighfar, takbir, dan doa. Nah, di sini akhlak terhadap diri sendiri. Islam mengajarkan agar manusia menjaga diri meliputi jasmani dan rohani sebagai firman Allah dalam Quran surat Asy-Syam 91 9-10. Berakhlak terhadap diri sendiri antara lainnya yang pertama, setia al-amanah, 2. Benar as-sidqatu, 3. Adil adlu, 4. Memelihara kesucian al-fafa, 5. Malu al-haya, 6. Keberanian asyajah. Keluarga meliputi ayah, ibu, anak, dan keturunannya. Firman Allah, kita perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang yang ibu bapak, ibu mengandung dan susah payah melahirkan dengan susah payah pula. Mengandung sebagai menyapi adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umur sampai 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhoi. Berikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku, sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran surah Al-Haqqat ayat 15. Di sini ada akhlak terhadap orang tua. Yang pertama itu mencintai mereka melebihi rasa cinta kasih terhadap kerabat yang lainnya. 2. Lemah lembut dalam perkataan dan perbuatan. 3. Merendahkan diri di hadapannya. 4. Berdoa kepada mereka dan meminta doa kepada mereka. 5. Berbuat baik kepada mereka sepanjang hidupnya. 6. Berterima kasih kepada mereka. Terhadap tetangga. Yang pertama itu memuliakan tamu, menghormati nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, saling menolong dalam melakukan kebajikan, takwa, menganjurkan anggota masyarakat berbuat baik dan mencegah perbuatan jahat. Terhadap diri tetangga. Sebagai sabda Rasulullah, kalau ia ingin meminjam, hendaklah engkau pinjamkan. Kalau ia meminta tolong, hendaklah engkau tolong. Kalau ia sakit, hendaklah engkau rawat. Kalau ia ada keperluan, hendaklah engkau beri bantu. Kalau ia memberi kesenangan, hendaklah engkau beri supaya selamat. Kalau ia
dapat kesusahan hendaklah engkau hibur, kalau ia meninggal hendaklah engkau antarkan jenazahnya. Janganlah engkau bangun rumah lebih tinggi dari rumahnya, dan janganlah engkau susahkan ia dengan bau masakanmu, kecuali engkau hadiahkan kepadanya, dan kalau tidak engkau beri, bawalah masuk ke dalam rumahmu dan sembunyikan. Dan jangan engkau beri anakmu bahwa keluar buah-buahan itu, kecuali nanti anaknya menginginkan buah-buahan itu. Hadis riwayat Abu Syaksir. Kesimpulannya, Rasulullah menganjurkan umatnya untuk berbuat baik dalam gerak-gerik ataupun perilaku. Kita dapat kita dalam kehidupan sehari-hari berakhlak mulia dalam bertindak melakukan sesuatu. Akhlak dan etika merupakan pendidikan dasar yang harus diberikan dan dibina dengan kepada anak didik kita agar anak-anak terbiasa melakukan hal-hal yang baik, sopan santun dalam bergaul, terutama terhadap kedua orang tuanya, terhadap teman sebaya, juga terhadap para tetangganya. Mungkin saya akan kembalikan kepada moderator. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.